Apa kabarnya pagi hari ini? Diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya kami ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami di saat suka, senang, dalam apapun penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan atas kehidupan kami. Pagi hari ini izinkan kami membawa seluruh hidup kami datang di tempat ini. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan tempat ini. Perlindungan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai mereka. Hamba menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari pagi hari kita membawa seluruh ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa Tuhan
kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersyukur seberapa besar cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan, cintanya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Mari kita mau menghargai setiap kebaikan Tuhan. Kita mau menghargai setiap pengorbanan Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita. Kita menghargai dari hal yang kecil dalam kehidupan kita. Mari bersyukur buat keluarga kita. Mari bersyukur buat anak-anak kita. Mari bersyukur buat setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur buat setiap pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari bersyukur jika saat ini kita bisa makan, kita bisa hadir di sini. Kita boleh memiliki pakaian yang layak, semua atas kebaikan Tuhan. Mari dari hal yang kecil kita mengucap syukur dan menghargai setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat pagi hari ini, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya sungguh sangat luar biasa. Mari bawa ucapan syukurmu Bapak Ibu, dan kita akan kembali menyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus. Terima kasih Bapa. Kau
anugerah-Mu dan pengorbanan-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Dan ajari kami menghargai setiap kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari beri salam kanan kiri, katakan jangan lelah dan teruslah semangat bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Dan pujian-pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menolong. Haleluya. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang lagi kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lelah, bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, amin, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari sama-sama gerakan tanganmu. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kembali. Tanah bergelombang, amin, timbullah tanah yang berlubang. Ya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita memasuki lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Jika sebentar kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Lebih dan lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selalu rindu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bapa sembahan bergema.
bersyukur untuk kuasa yang sanggup menyelamatkan kami, memulihkan kami, mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi serupa dengan gambaran anak Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu biarlah kesempatan pagi siang hari ini kami membuka hati kami mengarahkan perhatian kami sepenuhnya untuk kami mendengar pesan-pesan Bapa, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sebagai ciptaan yang baru. Karena sesungguhnya yang lama telah berlalu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Buka pengertian kami, patahkan setiap belenggu-belenggu kebodohan kekebalan, supaya kami boleh menangkap isi hati Bapa di surga. Dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Terus Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka untuk mereka boleh mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih untuk teman-teman tim Present Worship. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mau gak saudara berhasil? Tiap orang pasti mau berhasil. Ya. Saudara mau gak beruntung? Mau dong. Semua mau berhasil, semua mau beruntung. Siapa yang mau berhasil sekaligus mau beruntung? Ya, salah itu Agus, salah itu. Bukan itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, manusia dengan berbagai cara, ya, berusaha untuk mencapai keberhasilan. Ya, sebab itu kita sekolahkan anak-anak kita. Ya, kemarin anak-anak sudah naik kelas, naik ke jenjang berikutnya. Ada yang juga udah lulus, ya, dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP. Kenapa sih mereka harus sekolah? Ya kita ingin sebagai orang tua mereka berhasil. Dan sebagai orang tua kita berharap kalau orang tuanya masih tinggal di rumah kontrakan, kita berharap anak kita yang jadi juragan kontrakan, kan begitu. Ya. Kita berharap anak kita lebih dari kita. Atau ada di antara saudara yang, wah anak saya gak usah, jangan sampai merasa tersaingi, gak boleh seperti saya. Saya kira gak ada ya. Kita pingin anak kita itu kalau bisa lebih dari kita. Untuk itu kita sekolah. Keberhasilan adalah kerinduan, harapan, dan tujuan hidup banyak orang. Untuk itu mereka berusaha. Lalu itu hari-hari ini banyak seminar-seminar kiat meraih sukses, cara cepat menjadi kaya, banyak itu di medsos seringkali banyak seminar, ada webinar ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar next. Ya, berhasil, beruntung atau keduanya. Saudara pilih yang mana? Berhasil, beruntung atau pilih dua-duanya? Siapa yang pilih berhasil? Mau berhasil? Nggak ada. Mau beruntung? Mau dua-duanya? Semuanya mau dua-duanya. Kita baca satu ayat, ya. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 sudah tertulis di situ. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Engkau akan berhasil, dan kalau dan berarti keduanya, betul kan? Ya. Ayat ini tidak berkata engkau akan berhasil atau akan beruntung, enggak.
Tapi ayat ini memberikan keduanya. Ada janji untuk setiap kita bisa mencapai keberhasilan, dan setiap kita pada waktu yang sama selain berhasil juga kita beruntung. Enak banget ya saudara. Udah berhasil beruntung pula. Udah berhasil beruntung pula. Kita akan lihat next. Ya. Berhasil itu nggak sama dengan beruntung. Ada sesuatu yang berbeda. Memang sepintas berhasil dan beruntung itu kayaknya sama. Tapi kalau kita renungkan, berhasil dan beruntung itu punya perbedaan yang begitu signifikan. Berhasil itu fokusnya kepada usaha, ya kan? Pengorbanan. Makanya ada tagar seperti ini: kerja keras tidak akan membohongi hasil, ya kan? Kerja keras tidak akan membohongi kesuksesan kamu. Jadi artinya apa? Kalau kita kerja keras, kita sungguh-sungguh, kita bisa berhasil atau sukses. Fokusnya kepada usaha. Gak ada orang yang berhasil dalam hidupnya tanpa dia melakukan apa-apa. Betul? Kalau kerjanya cuma makan tidur, nonton TikTok, nonton YouTube, bisa berhasil kira-kira? Bisa berhasil. Berhasil jadi orang miskin. Ya, berhasil jadi orang miskin, gak ngapa-ngapain gitu kan. Ya. Tapi tentunya yang kita harapkan bukan berhasil kepada hal-hal yang negatif. Ya, kita ingin berhasil kepada sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membanggakan. Ya, jadi berhasil itu fokusnya kepada usaha. Nggak ada keberhasilan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ya, anak-anak sekolah juga nggak akan berhasil kalau kalian nggak berusaha sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang kedua, berhasil itu kontrol dirinya penuh, tergantung diri kita, betul ya? Berhasil nggak berhasil bukan tergantung orang lain. Ada yang orang tuanya super kaya. Kadang-kala kalau orang tuanya super kaya, biasanya kan dimanja, kasih apa-apa kasih, ya, supaya nggak capek. Dikasih asisten, ada yang ngurusin makan, ada yang ngurusin nyuci baju. Pokoknya si anak ini dikondisikan semua serba enak. Bisa kira-kira anak seperti itu jadi anak yang berhasil? Nggak bisa. Dia akan jadi anak yang manja, yang sangat tergantung pada orang tuanya. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Jadi keberhasilan itu kontrolnya pada diri kita. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita, memperlakukan diri kita, seperti itulah nanti hasil yang akan kita dapat. Sama seperti tadi yang saya kasih contoh. Kalau seseorang hanya makan tidur, mainan handphone, ya, nggak akan mencapai keberhasilan. Kontrolnya pada diri sendiri. Walaupun orang tuanya kaya, tapi kalau gaya hidupnya seperti itu, mungkin ketika orang tuanya mewariskan semua kekayaannya, dia jadi OKB, orang kaya baru, kaya mendadak. Tapi karena dia nggak mau berusaha sama sekali, pelan-pelan kekayaannya habis, tidak bisa mengelola. Jadi keberhasilan itu bicara kepada bagaimana diri kita mengupayakan sesuatu itu. Tapi kalau beruntung itu sesuatu yang berbeda. Beruntung itu fokusnya kepada faktor di luar diri kita. Saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba, iya kan? Pernah nggak saudara mengalami begitu? Kok tiba-tiba saya terima berkat begini. Iya. Saya nggak pernah melamar pekerjaan, tapi banyak kantor yang minta saya bekerja. Nah itu keberuntungan, iya, lucky, iya. Dalam bahasa Inggris success and lucky itu sesuatu yang berbeda banget. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang beruntung kadang-kadang dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia dapat sesuatu, iya kan? Dan itu nggak bisa dikendalikan, betul nggak saudara? Saudara dapat keberuntungan itu saudara nggak bisa kendalikan. Itu terjadi begitu saja. Saya mau beruntung nih. Di sini ada beberapa teman-teman trainer online. Ya, mungkin saudara punya kesaksian, punya keberuntungan di dalam pekerjaan saudara. Ya. Di aplikasi 100.000, begitu turun dikasih 500.000, itu kan keberhasilan. Saudara melakukan hanya seperti yang
seharusnya saudara lakukan, ngantar penumpang banyak dengan baik, udah. Ya, dengan dikasih 100.000 pun memang itu upahnya dari jerihlah kita. Tapi kalau tiba-tiba si penumpang itu sodorkan 5 lembar uang merah, itu namanya rezeki, keberuntungan. Nah, 2 hal ini Tuhan janjikan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 8. Ya, saya ulangi lagi. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab ini. Maka Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Bukan berhasil atau beruntung, berhasil dan beruntung. Saudara tahu, ayat ini adalah perkataan Tuhan sendiri, perkataan Allah sendiri langsung kepada Yosua. Siapa Yosua? Yosua itu asistennya Musa. Asistennya Musa, bukan wakil. Beda ya, asisten dengan wakil. Kalau wakil itu dia berhalangan, turun otoritasnya ke wakil, ya kan? Tapi cuma di negeri ini aja kadang-kala peran wakil itu hanya sebagai pajangan, ya kan? Kadang-kala di negeri ini aja peran wakil itu nggak difungsikan. Seharusnya yang namanya wakil, ketika si ketua berhalangan, wakil ini mengambil peran, mengambil posisi, mengambil tanggung jawab sebagai ketua. Yosua ini bukan wakilnya Musa, asisten. Itu bahasa kerennya. Ya, bahasa sehari-harinya pembantu. Ya, bahasa sehari-harinya jongos, pembantunya. Ya. Dia hanya seorang pembantu. Dia kerjanya hanya melayani kebutuhannya Musa, apa dia harus siapkan. Musa suruh apa dia harus lakukan. Hanya sebatas itu. Yosua gak pernah disuruh untuk mimpin rapat. Yosua hanya mendapat satu penugasan untuk mengintai Kanaan pada waktu itu, beserta dengan 11 orang lainnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, Yosua pada waktu itu masih sangat muda, minim pengalaman. Ya memang dia belajar melihat Musa, bagaimana Musa memimpin. Tapi selama hidup Musa, Yosua tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Ya, seperti saya katakan tadi, penugasan terbesar adalah mengintai tanah Kanaan, bukan maju perang, bukan mimpin pasukan loh. Cuma ngintai, lu lihat di sana, lu catat apa yang kamu temuin di sana, nanti lu balik laporin. Hanya sebatas itu. Pekerjaan yang sangat sederhana. Tapi begitu Musa dipanggil Tuhan, Musa meninggal, Musa wafat. Tiba-tiba tongkat kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Padahal Yosua ini bukan anaknya Musa juga, ya kan? Bukan anaknya Musa. Ketika terima itu, sebagai seorang yang tidak berpengalaman, minim pendidikan, masih muda pula, wajar dia takut, wajar dia gentar, wajar dia ragu untuk menjalankan amanat yang begitu besar. Karena amanatnya itu bukan untuk mengintai Kanaan, tapi amanatnya sekarang lebih besar lagi. Kalau yang pertama penugasan cuma masuk Kanaan, lihat-lihat, lu jangan sampai ketahuan, ya kan? Mengintai, oh spionase gitu, ini begini. Tapi penugasan kali ini bukan mengintai, tapi membawa bangsa Israel masuk Kanaan. Itu bukan hal yang mudah. Membawa bangsa Israel yang begitu besar, lebih kurang 2 juta jiwa itu masuk ke tanah Kanaan. Lah kalau tanah Kanaannya kosong mah enak, ya kan? Tanah Kanaannya kosong enak, tinggal udah kamu bagian sini bagian. Enggak, tanah Kanaan itu tanah yang berpenduduk, ada penduduknya. 10 orang pengintai waktu pulang mengintai, mereka tawar hati, mereka putus asa. Aduh, memang negeri itu hebat, negeri itu subur, negeri itu kaya raya, berlimpah susu dan madunya. Sekali lagi Alkitab banyak menggunakan kata-kata kiasan ya. Berlimpah susu dan madunya bukan berarti sungainya susu, danaunya dari madu, bukan ya, itu kiasan, kata-kata kiasan yang menunjukkan negeri itu kaya raya, negeri itu melimpah dalam banyak hal, tanahnya subur. Tapi 10 pengintai bilang betul negeri itu subur, tapi ada tapinya. Penduduknya di sana tinggi besar, raksasa.
Jadi bayangan saudara ketika dibilang raksasa bukan seperti yang di film-film kartun begitu ya, Hulk gitu, bukan. Raksasa itu menunjukkan postur tubuhnya lebih besar daripada orang Israel. Cuma mereka itu pakai bahasa yang lebay. Kami ini seperti belalang, ya kan? Pernah dengar kata-kata itu? Mereka melihat kami itu seperti belalang. Ya, manusia sama belalang, itu hiperbola banget. Itu melebih-lebihkan sekali. Negerinya bagus, negerinya kaya, tapi penduduknya gede-gede, kuat-kuat. Gak mungkin bisa. Itu tantangan yang dihadapi oleh seorang Yosua yang muda dan tidak berpengalaman. Ketika dia dalam ketakutan itu, ya. Ketika dia dalam ketakutan itu, datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya. Kita mulai baca di ayat yang dari ayat 1, Yosua 1 ayat 1, saya bacakan supaya kita tahu seperti apa kisah ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Ini Tuhan yang ngomong. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini masuki negeri. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Satu pengutusan yang langsung dari Tuhan. Pada waktu itu Yosua ragu, Yosua bimbang, gak yakin bisa. Bagaimana mungkin mimpin Komsel aja belum bisa, tapi kok tiba-tiba suruh mimpin seluruh bangsa. Jadi di pola pemerintahan Israel pada waktu itu ada Musa paling tinggi, kemudian ada pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu membawahi pemimpin. Ada pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, pemimpin 1000. Yosua ini tidak dikatakan dia nggak mimpin berapa-berapa. Dia hanya abdinya Musa, dia hanya pelayannya Musa. Dia bukan pemimpin. Tapi begitu Musa mati, tongkat estafet kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Wajar dia takut. Wajar dia takut. Kalau tiba-tiba, saya kasih contoh yang sederhana di antara kita. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil saya, Pak Obaja Herawan meninggal, dipanggil Tuhan. Terus Tuhan tunjuk Pak Riko untuk jadi gembala. Perasaan Bapak gimana? Gimana? Alamak gitu kan. Alamak gitu. Jadi saudara, kurang lebih seperti itu yang dialami Yosua. Nanti nggak saudara? Iya. Kurang lebih seperti itu yang dialami Yosua. Yang masih mending kalau di Manado udah mimpi Komsel gitu kan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya berdoa mungkin ini sebuah nubuatan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Yosua itu kurang lebih seperti itu yang dialami. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah memberikan penugasan tanpa tutorial yang jelas.
Ya, tanpa petunjuk yang jelas. Tuhan selalu kasih petunjuk, kasih tutorialnya. Tutorialnya di ayat yang ke-8. Ya. Tutorialnya di ayat yang ke-8. Tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Tuhan bilang kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gak ada yang sanggup menghadapi engkau. Itu kan keren banget kan. Itu kan sebuah keberhasilan yang diharapkan banyak orang. Ya, kalau saudara punya bisnis, gak ada orang saingan kamu yang bisa mengalahkan bisnis kamu. Oh, itu kan satu janji yang amazing banget, yang keren. Tapi untuk mencapai itu ada tutorial. Ya, next. Ya, berhasil dan beruntung itu sama-sama hasilnya adalah hal yang positif. Walaupun berhasil punya aspek yang berbeda, beruntung aspek yang berbeda. Berhasil itu karena usaha kita, tapi kalau beruntung kita nggak ngapa-ngapain, tercapai, begitu, ya kan? Jadi saudara mau yang mana? Mau nggak berhasil dan beruntung? Bilang sama sebelahnya, saya mau berhasil dan juga mau beruntung. Beruntung ya, bukan buntung ya. Oke, next. Ya, kalau mau kita lanjutkan, kalau nggak mau amin. Mau nggak? Mau, Pak. Kalau mau lanjutkan, wes lanjutkan. Iya. Kalau nggak mau ya sudah amin. Oke, saudara. Nah, bagaimana caranya? Tutorialnya seperti apa untuk berhasil sekaligus beruntung? Enak banget kalau bisa begitu. Ya, kan? Oke, kita lihat kembali Yosua 1 ayat yang 8. Perhatikan ayat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa. Dengan kata-kata ini seringkali itu menunjukkan bahwa kita itu seringkali lupa. Ada orang bilang, oh saya nggak lupa Pak, cuma nggak ingat. Ya podo ae lupa dan nggak ingat. Ya. Tutorial untuk menjadi berhasil dan beruntung yang pertama itu perkatakan firman. Jangan lupa memperkatakan firman. Apa sih memperkatakan firman? Ya, memperkatakan firman itu orang kalau berkata-kata gimana sih? Yang ngomong ada suaranya nggak? Ada. Memperkatakan itu sesuatu yang diucapkan. Ya. Jadi firman itu bukan untuk dikeluhkan. Banyak orang ngeluh begini, aduh kenapa ada ayat ya Maleakhi 3:10 bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kenapa sih ada ayat ini? Tuhan apa nggak tahu saya itu pendapatan minus terus? Banyak orang yang mengeluh. Kenapa sih Tuhan, firman Tuhan bilang mengampuni itu harus 70 kali 7 kali? Kenapa nggak 7 kali aja atau 5 kali? Aduh kebanyakan udah hancur hatiku berkeping-keping suruh ngampuni terus. Banyak orang yang mengeluhkan firman Tuhan. Aduh terlalu susah. Firman Tuhan itu jatahnya Pak Pendeta di Pak Gembala, bukan buat saya. Firman Tuhan itu bukan untuk dikeluhkan, bukan juga untuk diperdebatkan. Banyak orang yang berdebat tentang firman Tuhan. Bukan, tapi firman Tuhan itu jelas untuk diperkatakan. Diperkatakan itu diucapkan dengan bersuara. Diucapkan dengan bersuara, bukan dalam hati. Diucapkan dengan bersuara, bukan dalam hati. Ya. Kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Apa kata firman Tuhan di situ? Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman akan timbul, iman akan nampak, iman akan terjadi. Artinya iman akan timbul itu iman akan terjadi. Ya. Kalau kita mendengar. Apa yang kita dengar? Firman Kristus. Bagaimana supaya bisa mendengar? Ya harus diucapkan. Ya. Oke, sekarang saya mau berbicara dalam hati. Pakai mic ya, saya berbicara dalam hati. Tolong yang bisa dengar apa yang dikatakan hati saya maju ke depan. Saya kasih voucher itu, Mak. Dengar nggak? Saya lagi ngomong loh dalam hati. Saya lagi ngomong dalam hati, bisa dengar nggak? Enggak. Bagaimana supaya mendengar? Diucapkan. Firman itu harus diucapkan. Bilang sama sebelahnya, firman Tuhan harus diucapkan.
Harus rajin-rajin mengucapkan firman Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita mau praktek. Mau praktek? Mau dong. Iya. Ya, kemarin kita belajar take away. Firman Tuhan gak cuma didengerin, tapi harus dipraktekkan. Bentar, saya cari satu ayat. Coba buka Filipi 4 ayat 13. Kita akan perkatakan firman Tuhan ini. Ya, kita praktek memperkatakan firman Tuhan ini. Udah ketemu? Mari kita perkatakan. Tahu perkatakan itu artinya apa? Diucapkan. Bagaimana diucapkannya? Sampai telingamu mendengar. Tetangga nggak dengar, nggak apa-apa. Yang penting telingamu bisa mendengar. Mari kita perkatakan sama-sama Filipi 4 ayat yang ke-13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Perkatakan ini ketika engkau lemah. Perkatakan ini ketika engkau menghadapi persoalan di hidup. Ucapkan ini ketika engkau sedang terpuruk. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Ucapkan itu berulang-ulang. Mungkin kelihatannya rada-rada begini ya saudara, tapi itu adalah terapi buat jiwamu. Supaya jiwamu yang lagi letih lesu, jiwamu yang lagi ketakutan, jiwamu yang lagi galau itu dibangkitkan, diingatkan. Hei, ada kekuatan Tuhan yang diberikan supaya kau dapat menanggung semua. Kalau kita nggak dengar, kalau kita dengarnya berita di TikTok di mana, kadang-kadang beritanya itu berita yang justru melemahkan kita, betul nggak? Beritanya itu berita yang melemahkan kita. Aduh, nanti sebentar lagi bensin naik, bentar lagi ini naik, tapi gaji kagak naik. Ya, yang naik cuma berat badan. Saldo di ATM gak naik, tapi berat badan naik terus. Gimana ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari perkatakan firman. Karena itu Tuhan yang suruh kepada Yosua. Ingat tadi Yosua yang masih muda, tidak berpengalaman. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan anaknya Musa. Dia hanya pembantunya Musa. Tapi Tuhan kasih caranya. Jangan lupa, kadang-kala kita lupa memperkatakan. Yang kita perkatakan apa? Masalah kita. Betul gak? Kalau ketemu orang yang kita ceritain apa? Masalah. Pernah gak ketemu orang kita ceritain, saya memang lagi hadapi masalah, tapi segala perkara itu dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Ngobrol sama orang gak ngomong begitu kan? Yang diomongin bagian depannya aja. Utang belum kebayar, cicilan numpuk, penghasilan kurang, anak sakit, biaya sekolah harus pakai sistem donasi, bukan zonasi lagi. Dekat si rumah tapi nggak masuk pak zonasinya, harus pakai donasi baru bisa masuk. Yang kita keluhkan kan hal-hal yang demikian sudah. Mulut kita nggak pernah kita pakai memperkatakan firman Tuhan. Tahu nggak, ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, ketika kau mengucapkan firman itu berarti saudara berkata, ya Tuhan, aku setuju dengan yang ini. Aku setuju Tuhan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau. Amin. Aku setuju Kau akan berikan kekuatan kepadaku. Nah, ketika Kau ucapkan itu berulang-ulang, jiwamu mendengar. Jiwamu yang lagi galau akan bangkit. Ya, betul itu, betul. Akan ada kekuatan Tuhan yang diberikan. Memang sekarang saya nggak tahu cara jalan keluarnya bagaimana. Bagaimana saya harus dapat uang 12 juta dalam waktu 1 bulan? Bisa sih 3 menit dapat lewat pinjol. Tapi urusannya di belakang, dampaknya panjang. Tapi ketika kita percaya Tuhan akan kasih jalan keluar, dan dalam masa ketika keberuntungan menghampiri kami. Ada pas minggu pagi ini kesaksian nyata kami. Sedikit saya kasih kesaksian. Semester ini
Anak saya harus bayar 12,3. Kami sudah siapkan, kami ngatur ekonomi dengan baik. Ya, kami bukannya nggak ngatur, keuangan kami atur. Caranya gimana? Istri saya ikut arisan, minta arisannya jatuh di bulan Juni, supaya jatuh bulan Juni bisa dibayarkan pas bulan Juli, kan begitu. Sudah diatur begitu, udah aman. Kita udah ada di zona aman. Habis lebaran kemarin yang megang arisan kabur. Yang megang arisan kabur, walah ini bagaimana ceritanya nanti? Ya. Bulan April, bulan Mei, gimana saya dalam bulan Mei harus dapat sejumlah itu? Ya. Bisa sih pinjol, tapi itu bukan pilihan yang tepat. Itu pilihan yang menjerumuskan. Ya. Itu pinjol itu ada jalan sepertinya lurus tapi ujungnya ke maut. Ada jalan yang kelihatannya gampang tapi ujungnya kita setengah mati di situ. Akhirnya apa yang kami lakukan? Ya udah. Perkatakan firman Tuhan, Tuhan, Kau sanggup menanggung segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Saya terus ucapkan firman Tuhan. Jika sendiri kamar mandi saya perkatakan itu sampai telinga saya mendengar. Dan benar, tutorial yang Tuhan kasih itu tepat. Memang saya tidak berhasil mendapatkan uang itu dengan usaha saya. Sekali lagi, saya tidak berhasil mendapatkan uang itu dengan usaha saya. Saya tidak berusaha apa-apa. Saya nggak bilang Pak Agus tolong. Saya percaya kalau saya ngomong gitu, Pak Agus pasti usahakan, ya kan? Tapi saya tidak lakukan itu. Saya ngomong sama Bapak saya di sorga. Saya nggak berusaha apa-apa. Saya berdoa. Kami berdoa, kami bersepakat. Saya nggak kasih tahu anak saya, nanti dia kepikiran. Biar dia fokus belajar. Tahu nggak? Beberapa minggu yang lalu, kami siap-siap handphone saya nyalain pesan Grab. Tiba-tiba notifikasi masuk link. Saya buka M-Banking saya, masuk 12 juta. Itu namanya beruntung. Amin. Itu namanya keberuntungan yang dari Tuhan. Saya lihat dari siapa? Saya lebih kaget lagi. Yang ngasih saya itu orang yang lagi kekurangan. Orang yang udah 8 bulan cari kerja kagak dapat. Masuk akal nggak saudara? Orang yang 8 bulan belum dapat kerja, lagi bergumul buat keluarganya, lagi bergumul buat cicilan rumahnya, ya. Ditambah lagi dia baru punya anak. Jadi begitu dia dipecat, istrinya melahirkan. Kebayang gak sih kondisi ekonomi orang ini? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan punya mau, tidak ada rencana yang gagal. Dia kirim, kan ada keterangan kan, kalau transfer kan keterangan, ya, pembayaran anduk. Itu tulisannya apa? Tepat seperti yang kami doakan. Padahal saya nggak cerita. Apa tulisannya? Untuk biaya pendidikan Syira. Kalau kita dasar beri kemuliaan buat dia. Ketika kita mengikuti tutorialnya Tuhan, dia akan genapi janjinya buat hidup kita. Amin. Mari mulai perkatakan. Bukan perkatakan masalahmu, bukan perkataan cicilanmu yang segunung belum kebayar, ya. Bukan perkatakan kebutuhanmu yang makin meningkat. Perkatakan jalan-jalannya yang ajaib. Perkatakan janji-janji yang indah buat hidup. Itu akan membangkitkan iman dalam diri. Next, yang kedua, tutorial yang kedua, ya. Janganlah engkau lupa. Jadi saya berharap saudara saling mengingatkan satu dengan lain. Kalau ketemu udah belum memperkatakan firman. Ya, kalau ketemu di pasar dengan saudaramu sudah belum memperkatakan firman. Ya, biar ini menjadi gaya hidup kita yang selalu memperkatakan firman. Selanjutnya ayat itu berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang direnungkan? Firman ya, bukan masalah yang direnungkan kan? Bukan orang yang bikin kamu sakit hati kan? Itu gak perlu direnungkan, itu di skip, dibuang, delete dari memori kami. Itu memenuhi memorimu yang membuat hidupmu jadi lemot. Kalau pikiran kita hanya mikirin kesalahan orang, kebencian kita, masalah kita, otak kita jadi lemot saudara. Sama seperti HP, ya. Saya sampaikan 2 kali HP saya itu tiba-tiba ngehang. Semua aplikasi kehapus, termasuk aplikasi WA kehapus, sehingga saya harus install ulang.
Saya harus insya Allah satu-satu masukin nama-nama saudara ke phonebook itu lagi. Karena terlalu penuh. Mari, memori otak kita jangan dipenuhi dengan hal-hal yang gak berguna. Buang, delete semuanya. Yang direnungkan adalah firman Tuhan. Bagaimana sih merenungkan firman Tuhan? Apa sih artinya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman itu artinya berpikir mendalam, berpikir secara mendalam. Bayangkan, saya kasih sebetulnya ada orang bilang gini, Pak, saya susah Pak, gak ngerti merenungkan firman Tuhan. Saya gak pernah merenungkan hal yang kayak gitu-gituan Pak. Tapi kita seringkali kita juga merenungkan kesalahan orang lain kan begitu. Aduh, dia tuh kurang ajar banget sama saya. Kenapa sih dia masih ngomong begitu? Kenapa sih, apa sih tujuannya dia ngomong begitu? Apa untungnya dia ngomong begitu? Nah itu merenungkan tuh kayak gitu, saudara. Kadang-kadang kita merenungkan kesalahan orang lain. Kenapa sih dia gak perhatian sama saya? Kenapa sih? Kita merenungkan. Tapi yang direnungkan itu sesuatu yang gak berguna. Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan seperti itu, seperti ayat tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita renungkan segala perkara, apa aja ya segala perkara. Oh, kesulitan ekonomi. Oh, sakit penyakit. Oh, hubungan yang tidak baik-baik saja dengan istri. Oh, keluarga yang memusuhi saya. Oh iya, itu semua bisa kutanggung. Itu namanya merenungkan firman Tuhan. Jadi apa yang tertulis itu dipikirkan berulang-ulang, dipikirkan secara mendalam. Bukan sekedar info, bukan sekedar kita lihat iklan. Beli satu gratis satu, kalau iklan kan itu. Sepintas ngerti. Memang bahasa iklan itu bahasa supaya orang sepintas bisa ngerti, bisa nyantol. Tapi firman Tuhan itu seperti kita makan. Kalau saudara makan, masukin makanan ke mulut, Anda harus kunyah itu, betul? Kamu harus kunyah. Gak mungkin masuk lalu ditelan, iya kan? Kalau kecil gak apa-apa. Kira-kira kalau makan buah salak langsung ditelan atau dikunyah dulu? Kunyah. Merenungkan firman Tuhan itu ibarat mengunyah firman. Sesuatu yang bongkahan besar didetailkan, di breakdown, dijadikan detail. Seperti tadi, segala perkara kita pikirkan secara mendalam. Segala perkara itu apa aja sih? Apa aja yang bisa aku tanggung di dalam Tuhan? Oh iya, sakit penyakit. Kenapa? Kenapa saya bisa menanggung sakit penyakit di dalam Tuhan? Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Ya kan? Saya percaya penyakit ini akan mendatangkan kebaikan. Dengan saya sakit, nanti kalau udah sembuh saya bisa bersaksi. Dipikirkan sampai seperti itu. Ya, sama seperti itu. Contoh pertama, kita mikirin orang yang nyakitin kita, kan mikirinnya sampai dalam-dalamnya kan. Pikiran kita bisa liar terlalu luas. Oh jangan-jangan nanti dia begini. Jadi pikirannya ini kan, jangan-jangan dia begini, nanti begini. Waduh. Udah gitu dikonfirmasi. Coba lihat statusnya tuh kan, lihat statusnya nyinggung saya lagi kan. Bukan itu yang perlu kita lakukan. Untuk jadi sukses itu bukan begitu. Untuk jadi beruntung bukan begitu. Tapi renungkan firman Tuhan. Berpikir mendalam, menggali arti yang sesungguhnya. Apa sih arti yang sesungguhnya? Dari Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Kekuatan dalam hal keuangan apa yang Tuhan berikan? Tuh Tuhan juga gak ngasih uang langsung blok di depan. Ya, Tuhan bisa kasih ide-ide usaha baru, ya kan? Ide-ide usaha baru. Tuhan kasih hikmat bagaimana mengelola uang supaya bisa cukup. Kalau cicilan banyak, mana dulu yang harus diselesaikan? Itu kan Tuhan, kekuatan dari Tuhan bisa bentuknya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, merenungkan itu berpikir secara mendalam, menggali arti sesungguhnya dari firman Tuhan bagi hidup kita. Iya, karena firman Tuhan seringkali pakai bahasa-bahasa kiasan, ya kan? Bahasa-bahasa kiasan. Seperti kalau ada orang yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Oh ini petinju, atlet bela diri paling gak setuju dengan ayat ini, saudara. Kenapa? Ya kalau gitu ya KO Pak. Iya kan? Cuma kan sekali lagi itu kiasan. Artinya apa? Orang menjahati kita, jangan balas. Gak tahu.
Saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan secara mendalam dan siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya kapan kerjanya Pak? Kalau renungkan firman terus Pak? Artinya terus menerus. Artinya setiap kali waktu kosong jangan ngelamun, jangan mikir yang jorok, jangan mikir yang gak benar. Mikirin firman Tuhan, itu artinya. Bukan berarti kita renungin firman Tuhan gak kerja. Kenapa ya? Gak narik. Kan disuruh Pak Gembala merenungkan firman Tuhan, dia gak makan saudara kalau begitu. Artinya mungkin Anda seorang driver atau seorang karyawan di tempat kerja, kadang-kala ada jeda, ya kan? Ada jeda waktu kita nggak ngapa-ngapain. Nah, waktu nggak ngapa-ngapain itu jangan iseng nulis status yang enggak, ya, memancing kemarahan orang. Jangan begitu. Renungkan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan. Siang dan malam itu artinya continue dan konsisten, terus menerus dan berulang-ulang. Ya. Mazmur 1 ayat 3 jelas, firman Tuhan harus jadi kesukaan. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, kembali diucapkan lagi. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Kadang-kala iya sih kita merenungkan siang dan malam. Yang direnungkan itu kesalahan teman. Yang direnungkan itu apa? Tagihan yang banyak. Saudara, kalau tagihanmu kamu renungkan terus, gak bakal kebayar, tetap bakal ditagih. Oke, next. Selanjutnya, tutorial yang ketiga. Ayat itu selanjutnya berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Setelah kita memperkatakan, kita merenungkan, kita lakukan dengan hati-hati. Apa artinya? Ya, harus dilakukan, bukan cuma didengar, bukan cuma dipelajari, bukan cuma dicari artinya secara mendalam. Setelah ketemu, lakukan. Lakukannya dengan teliti. Apa maksudnya teliti? Dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu ya teliti, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, seperti bapak-bapak kalau dapat daftar belanjaan dari istrinya, Pak nanti beli ini bawang 1 on, bawang putih sekian, bawang merah sekian, kecap begini. Itu kalau belanja kan dilihat kan. Kenapa? Pas panjang urusannya kalau pulang ketinggalan 1. Harus balik lagi. Belum lagi gininya bunyinya panjang. Merepetnya panjang gitu ya. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, ya. Hati-hati. Lakukan firman Tuhan itu dengan teliti, dengan serius. Ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang Tuhan katakan? Ketika Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya udah, serahkan sungguh-sungguh. Jangan menyerahkan tapi tetap digodeli. Ya bahasa Jepangnya digodeli gitu. Serahkan, udah serahkan aja. Bahkan saya pernah sampaikan di Komsel, arti kata menyerahkan dalam bahasa asli itu melempar. Kalau melempar itu terlepas. Saya lempar di sapu tangan ini. Sapu tangan itu terlepas dari saya. Tuhan mau ketika kita punya masalah itu kita begitu sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, udah gak usah digodeli lagi masalahmu. Percaya Tuhan akan kasih solusi buat masalahmu. Asal engkau tekun merenungkan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya Tuhan akan selesaikan urusannya. Yang gak mungkin kita lakukan, Dia akan lakukan. Itulah yang namanya keberuntungan. Next. Ya, Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu jadi pelaku, jangan cuma pendengar saja. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya jelas. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Ucapkan sama-sama, berhasil dan beruntung. Saya mau berhasil dan beruntung. Kamu harus berhasil dan beruntung. Caranya gimana? Satu, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, renungkan siang dan malam. Lakukan dengan hati-hati. Berhasilnya itu bukan berhasil sekedar wah kaya melimpah, enggak. Pengertian berhasil itu melakukan yang dikehendaki Tuhan dan mencapai tujuan yang benar.
Dalam konteks Yosua, keberhasilan mereka apa? Keberhasilan Yosua ketika Yosua bisa membawa seluruh bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Terjadi gak itu? Terjadi, karena Yosua mengikuti tutorial itu. Beruntungnya apa? Menerima pertolongan dari Tuhan. Menerima pertolongan demi pertolongan yang kita gak bisa lakukan, Tuhan akan lakukan. Ya. Yang kita gak bisa kita lakukan, Tuhan akan lakukan. Kalau ada orang yang berhutang kepada saudara, saudara setengah mati nagih, gak bisa-bisa, saya kasih caranya, pakai jalur langit. Ditelepon, ditolak, direject terus, didatangi, gak pernah ketemu. Ya udah, pakai jalur langit. Gimana jalur langit? Doa. Tapi doanya jangan doa ngutukin, Tuhan, biar kalau dia gak bayar, biar dia ketabrak halilintar, biar dia kesabar petir. Itu kan dijawab Tuhan. Doanya gimana? Tuhan berkati orang itu. Bisa gak? Susah kan? Orang utang gak bayar sama kita, kita doa supaya diberkati Tuhan. Ayo. Bisa Pak. Kadang-kadang kita maunya itu pakai cara kekerasan. Hajar aja Tuhan, pukul Tuhan. Emang Tuhan itu bodyguard kamu? Tuhan suruh Tuhan pukul orang yang nyakiti kamu? Dibayar berapa Tuhan? Kamu bayar berapa Tuhan suruh Tuhan pukul bikin celaka orang itu? Tuhan suruh jadi pembunuh bayar. Kadang-kadang kan kita kan terlalu ya saudara. Kita ini kadang-kadang terlalu. Tuhan disuruh jadi pembunuh bayaran. Tuhan bunuh dia, hajar dia Tuhan. Emang Tuhan tukang pukul kamu? Dibayar berapa? Puluhan aja. Itu Tuhan jadi tukang pukul. Doakannya gimana? Tuhan berkati dia, supaya dengan berkat yang dia terima, dia bisa bayar utangnya ke saya. Kan enak doanya gitu saudara. Betul gak? Sedap kan didengar Tuhan juga. Iya anakku, iya aku akan lakukan itu. Tuhan jamah hatinya supaya dia menyadari tanggung jawabnya harus bayar. Sederhana. Pakai jalur langit saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang akan lakukan buat kita. Amin. Yang kita mentok, Tuhan yang punya 1001 jalan buat kita. Ada aja caranya Tuhan. Berkat di luar kekuatan kita. Seperti kesaksian tadi. Kekuatan saya gak mungkin 1 bulan dapat 12 juta. Saya ngeles dari subuh kembali ke subuh juga gak akan ketutup tuh. Lagian siapa lagi yang mau dilesin subuh-subuh? Kuntilanak apa tuyul gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika kita melakukan tutorial yang Tuhan beri, langkah-langkah yang Tuhan beri, berkat Tuhan itu mengalir di luar kemampuan kita. Next. Mau nggak saudara? Mau. Kalau mau, mari lakukan. Ya, sekarang ada Jakarta Fair di mana? Supaya ingat hari ini, ingat PRJ. Ya kan? Katakan menurunkan jalankan. PRJ. Supaya mengingat firman Tuhan hari ini, ingat PRJ. Apa? Katakan, renungkan, lakukan. Mari sama-sama kita berdiri. Saya udah melihat saya. Nanti pulang ke rumah kalau ada yang tanya apa firmannya, sama Pak Gembala saya diajak PRJ. Diajak untuk kita perkatakan, kita diajak untuk merenungkan, dan kita diajak untuk jalani firman itu. Haleluya, haleluya. Kita percaya dengan kuasa darahnya. Kalau untuk menyelamatkan kita, dia bisa. Untuk membuat kita berhasil dan beruntung, dia pasti sangat bisa. Masalahnya mau nggak kita melakukan bagian kita? Mau nggak kita ke PRJ? Mau Pak. Untuk masuk perjamuan kudus, kita renungkan sejenak. Jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Bagaimana selama ini kita menyikapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bagaimana selama ini kita merespon masalah demi masalah yang kita hadapi. Apakah kita berusaha menyelesaikan itu dengan kekuatan kita, atau bahkan dengan cara-cara dunia? Saudara, kalau orang dunia kita lawan dengan cara dunia, gak bakal menang. Dunia lebih pintar dari kita.
kita pakai jalur langit aja, saudara. Pakai jalur langit. Sekalipun mungkin belum ketemu jalan keluar, tapi Tuhan bisa gantikan kehilangan, kerugian yang kau alami dengan cara yang ajaib. Saya mengalami berulang-ulang seperti itu. Saya mengalami. Saya tinggalkan Kalimantan Barat dengan kehilangan 2 aset yang cukup besar. 2 hektar kebun sawit, 3 hektar kebun karet. Hilang begitu saja. Ya, kebun sawit lumayan, dibalikin 5 juta. Cuma 5 juta, 2 hektar. Tapi Tuhan ajari saya yang namanya ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Iya, ilmu ikhlas itu nyakitin banget buat daging, saudara. Nyakitin banget. Tapi ketika Tuhan mengajari ilmu itu, ketika saya sudah bisa merelakan semuanya, saya mendapatkan lebih. Ya, saya mendapatkan lebih. Bonusnya lebih banyak. Mari musik naikkan pujian ketika tadi oleh kuasa dari porsi. Refrennya saja. Oleh kuasa. Supaya perjalanan hidup kita bisa berhasil dan beruntung. Bukankah 2 hal itu yang kita inginkan? Bukankah semua orang mengejar 2 hal itu? Hari ini Tuhan janjikan itu buat setiap kita. Minggu lalu kita belajar, dalam hatiku aku menyimpan janji. Percayakah saudara bahwa Tuhan bisa membuat perjalananmu berhasil dan beruntung? Lakukan PRJ. Perkatakan firman Tuhan. Saya mau ngajak kita praktek hari ini ya saudara. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Saya nggak tahu. Mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai ucapkan firman Tuhan. Sampai telingamu mendengar. Lakukan itu sekarang saudara. Ucapkan.
supaya timbul iman, supaya imanmu yang lemah kembali bangkit, kembali kuat. Kau gak galau lagi. Ucapkan ayat-ayat firman Tuhan yang begitu berkesan. Ucapkan, bilang sama dirimu, ayo baca, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara. Ucapkan dengan suara. Ucapkan dengan suara. Jangan pusingkan kiri kanan. Jangan malu kalau dirikan kiri kanan. Ini bicara tentang hidupmu dan Tuhan. Bapak mereka sudah mulai memperkatakan firman. Di dalam nama Yesus. Mereka mulai memperkatakan apa yang mereka iman. Kami percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia. Firman-Mu dahsyat, firman-Mu hidup. Firman-Mu keren banget. Roh Kudus, ajari setiap kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, buat kami mengerti, buat kami buat kami memahami apa yang Tuhan maksudkan. Itu kami lakukan. Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan kepada kami. Terus kami melakukan dan jalani firman Tuhan itu dengan serius, dan sungguh-sungguh, gak main-main, tanpa kompromi. Dan biar apa yang kamu ucapkan hari ini dimenceraikan di dalam perjamuan yang kudus. Saya undang Pak Agus untuk membantu melayani perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pikirkan apa yang barusan saudara ucapkan. Pikirkan secara mendalam. Pikirkan firman itu. Haleluya. Pikirkan firman itu. Haleluya. Saudara belum ngerti, selepas ibadah saudara boleh chat saya. Haleluya. Di tengah kami ada tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Sebelum kami menikmati perjamuan-Mu yang kudus, kami angkat roti dan anggur ini ke hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan untuk menjadi sarana kehadiran-Mu di dalam perjamuan kudus. Supaya kami kembali diingatkan akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Kau sudah mati di atas kayu salib buat setiap kesalahan, kebebalan kami, kekerasan hati kami. Kau sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan melalui kemenangan-Mu di atas kayu salib, maka kami yang mengikuti panduannya Tuhan, kami dijanjikan untuk mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Amin. Yesus, amin Tuhan. Kami akan lakukan itu Tuhan. Bukan mulai besok, bukan mulai bulan depan, tapi mulai hari ini, mulai sekarang kami akan lakukan. Amin. Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Kita pujian ini kembali oleh kuasa darah. Kekudusan
kita ada roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Dia adalah Raja di atas segala raja. Berbahagialah setiap kita yang diundang di dalam perjamuannya yang kudus, dipersatukan dengan seluruh gereja Tuhan di dunia, dipersatukan dengan Kristus sang kepala gereja. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala. Hormati apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kamu. Bukankah cawan anggur yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur saudara untuk apa yang sudah dia kerjakan dari bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan. Terima kasih untuk setiap panduan, setiap tutorial yang Tuhan beri, supaya perjalanan kami bisa berhasil dan beruntung. Ya, bukan hanya perjalanan di dunia, karena kami tahu perjalanan kami yang sesungguhnya adalah perjalanan menuju kekekalan. Kami percaya ketika kami senantiasa memperkatakan firman, ketika kami merenungkan firman itu siang dan malam, ketika kami menjalani hidup kami sesuai firman Tuhan, kami berhati-hati dalam hidup ini, supaya hidup ini makin selaras dengan firman Tuhan. Maka niscaya perjalanan kami akan sampai kepada keberhasilan, meraih semua janji-janji Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu sepanjang perjalanan, sepanjang kami berproses, pertolongan dan berkat Tuhan selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah kehabisan berkat untuk memberkati kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Karena kami tidak sendiri. Ada Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan yang menyertai kami lebih besar dari yang dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk setiap pengalaman menyakitkan yang harus kami alami. Kami bersyukur karena di balik pengalaman-pengalaman itu
Kami boleh melihat kasih-Mu yang semakin besar buat kami. Amin Tuhan. Kami semakin melihat kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Amin Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini. Jangan lelah. Terima kasih Bapak Ibu untuk korban syukur Bapak Ibu. Ya saudara, nah saya perlu sampaikan bahwa selesai ibadah ini, haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir beribadah, dimanapun dan apapun yang membuat mereka tidak dapat hadir, Tuhan yang menolong mereka, akan bawa mereka punya satu kebutuhan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan ke depan kami akan mendengar ada banyak kesaksian dari umat Tuhan
bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap komsel di gereja kami, komsel Kojikara, komsel GMI, komsel KSB. Kiranya melalui komsel kami boleh bertumbuh bersama. Biarlah Tuhan pakai teman-teman di komsel, pengurus dan semua anggota untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan kuasa Tuhan, kasih Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tercecer. Kami rindu, kami berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami boleh menjadi terang, kami boleh membawa cahaya yang menerangi kegelapan dunia ini. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Satukan setiap pengurus komsel, satukan semua umat Tuhan di tempat ini, supaya dalam kesatuan kami bergerak bersama, dalam kesatuan kami melangkah bersama untuk satu tujuan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming Raka, seluruh menteri, anggota DPR, MPR, DPD, instansi-instansi negara, TNI, Polri, yang mereka yang sudah mendapat mandat dari Tuhan, mereka dimampukan untuk mengerjakan semuanya dengan tanggung jawab penuh, dalam hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa teristimewa untuk Jawa Barat. Kami berdoa, tolong umat-Mu, supaya umat-Mu boleh memancarkan cahaya Kristus. Walau kadang kami harus menghadapi persekusi, tapi kami tidak membenci, kami tetap mengasihi. Maka Tuhan sendiri akan bekerja, berperan di depan kami, memberkati Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi dan wakilnya. Tuhan memberkati seluruh kepala kantor wilayah, instansi-instansi di tingkat provinsi, supaya boleh membawa provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang toleran, provinsi yang maju, yang sejahtera. Menyerahkan juga Kabupaten Bekasi di mana kami tinggal, mana kami mencari nafkah. Diberkatilah kabupaten ini, diberkatilah Bapak Bupati, wakilnya, seluruh jajarannya, supaya mereka boleh membawa Kabupaten Bekasi ini adil, makmur, merata, dan pintu penginjilan boleh dibuka, kebebasan beragama boleh dinyatakan. Untuk lingkungan di mana gereja ini berada, kami memberkati Bapak Camat, Karang Pusat, Bapak Kepala Desa, Edgar Mukni, RW, Bapak RT. Kami bersyukur untuk para pemimpin di wilayah ini yang memberikan kebebasan kami beribadah. Tolong kami untuk kami boleh bekerja sama dengan mereka, membawa kemajuan buat daerah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya di mana kami berada, maka terang Kristus akan memancar di sekitarnya, membuat orang-orang yang tersesat bisa menemukan jalan pulang kembali, menemukan jalan yang lurus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini diberkati. Dan driver Grab dibuat akunnya gacor, dibuat tarikannya mantap, dilindungi dalam setiap perjalanan, ditolong dalam setiap kesulitan. Yang sebagai karyawan, biarlah mereka boleh menjadi karyawan yang punya kontribusi, menjadi aset buat perusahaannya, sehingga akan terus dipertahankan, karirnya akan terus meningkat. Yang berusaha, apapun bidang usahanya, diberkati oleh Tuhan, dibuat makin banyak konsumennya, dibuat makin banyak kliennya, sehingga pundi-pundi berkat semakin melimpah. Dan melalui berkat Tuhan, kami boleh menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus semakin nyata dalam hari-hari hidupmu. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu.
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.